Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan serta sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul dalam pertemuan kali ini. Insya Allah kami kelompok 5 akan menjelaskan tentang materi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dan implikasinya bagi pendidikan dalam kajian umum dan Islam. Kelompok 5 terdiri dari 3 orang anggota. Saya sendiri, Rina Marliani, sebagai moderator dan pemateri 1. Kemudian Zetira Nadia Rahma sebagai pemateri 2. Lalu ada Yusuf Fatur Rahma sebagai pemateri 3. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu perkembangan moral pada peserta didik. Secara etimologi, istilah moral berasal dari bahasa Latin moris, yang berarti adat, istiadat, kebiasaan, cara, tingkah laku, dan kelakuan. Dan mores, yang berarti adat istiadat, kelakuan, tabiat, watak, dan akhlak. Adapun yang dimaksud dengan perkembangan moral adalah perkembangan yang dengan aturan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Next. Menurut Piaget, belum. Menurut Piaget, perkembangan moral sejalan dengan perkembangan kognitif. Perkembangan moral melibatkan prinsip-prinsip dan proses yang sama dengan pertumbuhan kognitif yang ditemui dalam teorinya tentang perkembangan intelektual. Menurut Piaget, tahap perkembangan moral dibagi menjadi 2. Yang pertama, tahap heteronomous morality dan autonomous morality. Tahap pertama yaitu tahap heteronomous morality. Terjadi pada anak usia kira-kira 6-9 tahun. Seorang anak kecil pada masa heteronom selalu dihadapkan pada perintah atau orang tua yang selalu memberi pengetahuan kepada mereka tentang hal yang benar dan salah. Jadi di tahap ini mereka menangkap yang diketahui, yang mereka tangkap dari pemberitaan orang tua mereka. Dilanjut, tahap yang kedua yaitu tahap autonomous morality. Terjadi pada anak usia kira-kira 9 hingga 12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak tidak lagi menaati peraturan berdasarkan suara hati mereka. Nah, bisa dibilang mereka udah punya prinsip sendiri ya di tahap ini. Lanjut. Faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor yang terjadi di dalam tubuh si peserta didik yang meliputi faktor genetik atau keturunan atau pengaruh pada sifat-sifat bawaan. Jadi ini bisa jadi dia punya sifat pemalu itu dari ayahnya atau ibunya, dan
semisalnya. Yang kedua, faktor eksternal yang meliputi faktor lingkungan yang memiliki pengaruh besar. Karena dari lingkungan, peserta didik akan mulai melihat nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya. Sehingga dari hal itulah peserta didik tetap mampu menentukan nilai-nilai yang akan digunakan sebagai pembentukan jati diri. Lanjut. Materi pertama saya cukupkan dan lanjut kepada Zetira Nadia Rahma untuk memaparkan materi kedua. Waktu tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi kedua ini, saya akan membahas tentang perkembangan spiritual pada peserta didik. Jadi di sini Ashplis dan Shadley itu mengutip bahwasannya kata spiritual itu berasal dari bahasa Inggris, yang kata dasarnya itu adalah spirit, yang artinya itu adalah ruh, jiwa, dan semangat. Lalu di sini juga kata spirit itu sendiri berasal dari kata spiritus, yang berarti luas atau dalam, terus atau keteguhan hati dan keyakinan, lalu energi atau semangat, dan kehidupan. Lalu di sini Ingersoll juga mengatakan atau mengutip juga bahwasannya kata spirit itu berasal dari kata Latin, yakni spiritualis, yang berarti of the spirit atau kerohanian. Next. Dan di sini ada ruang lingkup spiritualitas. Seseorang bernama Ali B. Purwakania Hasan pada tahun 2006 ini mengutip dari Marsolf dan Mickey bahwasannya spiritualitas itu memiliki ruang lingkup dan makna pribadi yang luas dengan lalu di ini juga Aliyah B. Purwakania Hasan menyebutkan beberapa kata kunci dari spiritualitas itu. Jadi dalam spiritualitas itu isinya itu ada apa aja gitu, kandungan-kandungan di dalamnya itu membahas tentang apa aja gitu. Di situ ada meaning atau makna, lalu ada values atau nilai-nilai, lalu ada transcendence atau transidensi atau connecting yang artinya bersambung, dan become menjadi. Terus nah, di sini ada perbedaan antara spiritualitas dan religius. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa spiritualitas itu dengan religius itu adalah dua hal yang sama gitu. Sedangkan fakta yang sebenarnya spiritualitas itu dengan religius itu adalah dua hal yang berbeda. Spiritualitas itu adalah memberikan jawaban siapa dan apa seseorang itu, atau keberadaan dan kesadaran, lalu sedangkan agama memberikan jawaban apa yang harus dikerjakan seseorang. Jadi kalau misalkan dari fakta yang saya terima, spiritualitas itu lebih condong atau lebih fokus kepada fokus kepada jiwa atau kerohanian gitu. Jadi jadi kayak contohnya, ini ada seseorang ini dinilai baik buruknya tuh dari spiritualitasnya gitu. Kalau misalnya religius tuh lebih condong ke kepercayaan atau agama yang dianutnya gitu. Jadi contohnya kayak orang ini tuh taat, dilihat dari ketaatan dan keagamaannya itu dari religiusnya gitu. Nah, terus kalau misalkan spiritualitas itu dia kayak lebih
condong ke arah dari mana asal kita hidup, dari mana buat apa kita hidup di dunia dan, mau kemana setelah adanya kehidupan di dunia ini gitu. Jadi kalau misalkan kita, bisa mengerti bahwa spiritualitas itu, gimana ya, kayak asal kita itu dari Allah. Kehidupan kita itu diciptakan hidup untuk menggapai ridho Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Lalu mau kemana asal kita, ya kita akan kembali lagi kepada Allah yang, ketika kita kembali kepada Allah, kita akan menyerahkan diri kita, lalu mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan selama di dunia, gitu. Ya, diteruskan. Udah. Ya mungkin cukup sekian materi, kedua yang bisa saya paparkan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan Zati dan Nadia Rahma yang telah memaparkan materinya. Lanjut kepada rekan selanjutnya yaitu Yusuf Fatur Rahman yang akan memaparkan materi terakhir dari pertemuan kali ini. Padanya dipersilahkan. Materi yang ketiga yakni implikasi perkembangan moral dan spiritual. Setelah memperhatikan pemaparan materi yang disampaikan oleh Saudari Zetira dan Saudari Rina Mariani tentang perkembangan moral dan spiritual, maka seorang pendidik harus memahami usia peserta didik serta lingkungan peserta didik itu sendiri agar pendidik dapat memberikan pendidikan yang baik dan benar bagi peserta didik itu sendiri. Berikut akan saya paparkan strategi-strategi pendidik dalam mendidik peserta didiknya. Yang pertama, memberikan pendidikan moral dan keagamaan melalui kurikulum tersembunyi. Hidden curriculum. Seorang peserta didik pasti menjadikan pendidiknya sebagai role model atau uswatun hasanah. Maka daripada itu seorang pendidik harus menjadi model yang baik bagi peserta didik, baik tingkah laku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan agama. Di sini maksudnya hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi yaitu pastinya peserta didik itu butuh seorang contoh, butuh seorang uswatun hasanatun. Maka dari itu seorang pendidik harus memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada peserta didiknya agar peserta didik dapat mengikuti contoh dari seorang pendidik tersebut. 2. Memberikan pendidikan moral langsung, direct moral education, yakni pendidikan langsung secara pendekatan terhadap peserta didik. Pendekatan seperti ini dapat dilakukan seperti halnya diskusi di dalam kelas, atau misalnya memberikan reward atau hadiah kepada seorang peserta didik yang memiliki moral yang baik dan spiritual yang baik juga. 3. Memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Values qualification, yaitu pendekatan pendidikan moral tidak langsung yang berfokus pada upaya yang peserta didik memahami tujuan hidup mereka dan apa yang berharga untuk dicari. Pendekatan seperti ini dapat berupa pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan berupa untuk apa tujuan kita, lalu apa yang berharga yang harus kita cari. Atau mungkin kita dapat memberikan dilema pada peserta didik, baik secara individual maupun kelompok. 4. Menjadikan pendidikan wahana yang kondusif bagi peserta didik untuk menghayati agamanya. Tidak hanya sekedar teoritis, tetapi penghayatan yang benar-benar dikonstruksi dari pengalaman keberagamaan. Untuk yang poin nomor 4 ini berkesinambungan dengan poin nomor 1. Tidak hanya bisa sekedar teori untuk pendidikan secara spiritual dan pendidikan religius, tapi butuhnya model atau misalnya contoh dari seorang pendidik itu sendiri agar pendidikan formal dapat berlangsung secara efektif. 5. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Apa itu pendekatan spiritual parenting? Berikut akan saya
berikan contoh-contohnya. 1. Menanyakan kepada peserta didik bagaimana Tuhan terlibat dalam kehidupan atau aktivitas sehari-hari. Ini bisa berupa pertanyaan tidak langsung kepada peserta didik sembari memberitahu bahwasanya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan selalu beriringan dengan aktivitas kita sehari-hari. Maka daripada itu Tuhan juga mengawasi kegiatan kita sehari-hari. 2. Memberikan kesadaran kepada peserta didik bahwasanya Tuhan senantiasa membantu apabila kita meminta kepadanya. Ini bisa berupa berdoa. Apa-apa yang kita butuhkan, keinginan yang kita butuhkan dalam hidup, kita bisa anggap saja itu sebagai panjatan doa kita. Dengan berdoa, maka kita menyampaikan keinginan kita. Tanpa bantuan Tuhan, kita bukan apa-apa. Maka kita harus memberikan nasihat kepada peserta didik kita bahwasanya setiap kita mempunyai keinginan atau hajat, maka janganlah lupa berkomunikasi dengannya atau meminta kepadanya. 3. Memberitahu anak agar senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa dan zikir setiap hari. Ini maksudnya selalu memberitahu peserta didik bahwasanya jangan sampai lupa untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dalam satu hari itu jangan sampai lupa berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana cara berkomunikasi dengan Tuhan? Itu bisa melalui dengan doa, zikir setiap hari. Atau mungkin dengan cara membaca Al-Quran atau menambah sholawat kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. 4. Menyuruh anak merenungkan bahwa Tuhan itu ada dalam jiwa mereka dan menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melihat Tuhan, tetapi meyakini bahwasanya Tuhan itu ada dan mengawasi kita. Untuk poin yang terakhir ini sama dengan poin yang pertama, berkesinambungan. Bahwasanya Tuhan itu selalu menjaga kita dan mengawasi kita. Akan tetapi kita tidak dapat melihat Tuhan. Oleh karena itu, kita wajib meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Kita wajib meyakini bahwasanya Tuhan itu hadir dalam gerak-gerik kita setiap hari, mengawasi kita. Oleh karena itu, nasihatilah peserta didik dengan bahasa yang lebih santun bahwasanya Tuhan itu ada dalam jiwa kita dan selalu hadir dalam kegiatan kita sehari-hari. Untuk materi ketiga, saya cukupkan sampai di sini. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada rekan Yusufatur Rahman yang telah memaparkan materi terakhir di pertemuan kali ini. Dan untuk kesimpulannya, mungkin akan saya sendiri yang memaparkan. Jadi untuk kesimpulan tentang materi perkembangan moral dan spiritual peserta didik dan implikasinya bagi pendidikan dalam kajian umum dan Islam itu adalah perkembangan moral adalah perkembangan yang memakai aturan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan manusia dalam instruksi kepada orang lain. Lalu perkembangan spiritual adalah jiwa manusia yang memiliki semangat dan kepercayaan yang sangat dalam kepada dirinya sendiri, kepada orang lain, kepada Tuhan beserta alam, yang terjadi karena pengalaman atau sebuah kesadaran dalam kehidupan di atas dirinya sendiri. Lalu untuk strategi dalam mengembangkan moral dan spiritual ada 5 strategi. Yang pertama, memberikan pendidikan moral secara langsung, seperti yang tadi telah disebutkan. Kemudian ada memberikan pendidikan moral dan agama melalui kurikulum tersembunyi. Lalu memberikan pendekatan moral melalui pendekatan klarifikasi nilai. Kemudian menjadikan pendidikan wahana yang kondusif untuk menghayati kehidupan, menghayati agama. Yang terakhir, membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting yang tadi dijelaskan oleh rekan kita. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya
Mohon dimaafkan karena kesalahan datang dari kita dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala itimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.